Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Siswa siswi kelas 11 Madrasah Aliyah, pada kesempatan video ini Bapak akan membacakan kitab At-Tadhib pada bab Kitabul Hudud sebagaimana materi yang telah saya kirimkan melalui Google Classroom, yaitu tentang had zina, menuduh zina, meminum khamr, mencuri, merampok, serta buhut. Baiklah, langsung saja akan saya bacakan. Kalian buka kitab At-Tadhib halaman 204. Langsung saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Hududi. Ini kitab menerangkan tentang beberapa had. Had itu artinya hukuman. Wazani, dan orang yang berzina itu ala dorbaini, ada dua macam. Muhsanun, yaitu muhsan, wa ghairu muhsanin, dan ghairu muhsan. Fal muhsanu, maka pezina muhsan itu hadduhu, hukumannya muhsan, ar-rajmu, yaitu rajam. Wa ghairul muhsani, dan pezina ghairu muhsan itu hadduhu, hukumannya ghairu muhsan itu mi'atu jaldatin, 100 kali cambuk, wa taghribu amin, dan pengasingan setahun, ila masafatil qasri, sampai jarak perjalanan qasar. Disebutkan di sini zina ada dua macam. Yang dimaksudkan adalah pelaku zina. Pelaku zina ada dua macam, yaitu muhsan dan ghairu muhsan. Muhsan artinya pelaku zina yang pernah menikah, baik dalam status masih menikah maupun sudah cerai. Dan ghairu muhsan adalah pelaku zina yang belum pernah menikah. Had atau hukuman bagi pelaku zina muhsan adalah dirajam, yaitu dilempari batu sampai mati. Sedangkan pelaku zina ghairu muhsan hukumannya adalah dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan selama 1 tahun, atau bahasanya diusir, yang jaraknya adalah sejauh jarak kalau kita perjalanan qasar, bisa melaksanakan sholat dalam hitungan kita adalah ya paling tidak 80 km. Wa syaraitul ihsani, dan syarat-syaratnya muhsan arbaun, itu ada 4. Al-bulughu, balik, wal aqlu, dan berakal, wal hurriyatu, dan merdeka, wa wujudul wad'i, dan adanya persetubuhan, fi nikahin sahihin, di dalam nikah yang sahih, yang sah. Pelaksanaan hukum rajam kepada pezina muhsan. Pezina muhsan ini ada syaratnya, ada 4, yaitu berakal, balik, merdeka, kemudian pelakunya ini pernah melaksanakan hubungan suami istri di dalam hubungan pernikahan yang sah. Wal abdu, dan budak, wal amatu, dan budak perempuan itu hadduhuma, hukuman bagi keduanya itu nisfu haddil hurri, setengah dari hadnya orang merdeka. Budak, baik laki-laki maupun perempuan yang melaksanakan zina, yang melakukan zina, maka hukumannya adalah setengah dari orang merdeka, yaitu 50 kali cambuk, baik statusnya muhsan maupun ghairu muhsan. Wa hukmul liwati, dan hukum liwat, jadi persetubuhan dari dubur, wa ityanul bahaini, dan mensetubuhi hewan, itu kahukmi zina, seperti hukumnya zina.
orang yang melakukan persetubuhan dengan cara sodomi, yaitu dari jalan belakang pelakunya, dan orang-orang yang menzinahi binatang, maka hukum pelakunya adalah seperti hukum zina pada umumnya. Waman dan barang siapa wati'a, yang wati bersenggama, fima di dalam anggota badan, dunal farji selain kemaluan, uziro maka ia ditakzir. Wala yablughu dan tidak sampai bitakziri dengan takzir, adnal hududi kepada paling rendah-rendahnya had. Artinya orang yang melakukan persetubuhan tapi di luar farji, kalau bahasa umumnya adalah orang yang berbuat cabul, melakukan pencabulan tanpa adanya persetubuhan, maka dia mendapatkan hukuman takzir. Takzir itu adalah hukuman berdasarkan ketetapan hakim. Tetapi takzir yang dilakukan, yang dikenakan adalah tidak sampai pada batasan terendah dari had. Kalau tadi hadnya pelaku zina budak adalah setengah dari orang merdeka, yaitu 50, maka pelaku perzinahan yang tidak sampai terjadi persetubuhan, maka harus ditakzir, dan maksimal adalah tidak sampai menyamai had yang paling rendah, tidak sampai 50 kali cambuk. Itu tentang zina. Selanjutnya kita fasal berikutnya, wa idza qadhafa. Faslun wa idza qadhafa, dan jika seseorang menuduh ghairuhu kepada orang lain, ghairuhu kepada orang lain bizina dengan zina, fa alaihi maka wajib baginya haddul qadhfi, hukuman menuduh, bisama niati syaraita dengan 8 syarat. Salah satu 3 syarat minha dari samaniyah fil qadhifi itu ada pada penuduh. Wahwa dan qadhif ayyakuna itu adanya qadhif balighun itu balik. Aqilan berakal, wa alla yakuna dan tidak adanya si qadhif itu walidan orang tua, lil maqdufi bagi yang tertuduh. Wa khamsatun dan 5 fil maqdufi itu ada di dalam yang tertuduh. Wahwa dan makdhuf itu ayyakuna musliman, adanya makdhuf itu muslim, balighun balik, aqilan berakal, hurran merdeka, afifan dan terjaga atau terhormat. Menuduh zina tanpa adanya bukti atau yang disebut dengan qadhaf itu dikenai hukuman, nanti akan disebutkan hukumannya di belakang. Tapi syarat-syarat hukumannya adalah ada 8. 3 syarat-syaratnya ini ada pada si penuduh, dan 5 syaratnya ada pada yang dituduh. 3 syarat yang ada pada penuduh adalah disebutkan balik, berakal, dan bukan orang tua dari tertuduh. Jadi penuduhnya ini balik, penuduhnya berakal, dan si penuduh ini bukan orang tua dari yang dituduh. Maka ini sudah kena had. Kemudian 5 syarat berikutnya ini ada pada yang dituduh, yaitu orang Islam, orang balik, orang berakal, orang merdeka, dan orang yang terhormat, orang yang terjaga kehormatannya. Artinya jika menuduh terhadap orang muslim, menuduh terhadap orang yang sudah balik, orang yang berakal, orang merdeka, dan orang yang terhormat dalam kehidupan sehari-harinya, menuduh zina, kemudian si penuduh juga sudah memenuhi 3 syarat sebelumnya,
maka si penuduh ini dikenakan hukuman. Wa yuhaddu dan dihukum di had al-hurru orang merdeka samanina 80 kali cambuk. Wal abdu dan di had si budak arba'ina 40 kali. Wa yasqutu dan gugur haddul qadfi hukuman menuduh bisalah sati asya'a dengan 3 perkara, yaitu iqamatul bayyinati adanya bukti, au aful makdhufi atau pengampunan kemaafan dari yang tertuduh, awil li'anu atau sumpah li'an fi haqqiz zaujati di dalam haknya istri. Hukuman bagi penuduh zina kalau orang merdeka adalah dicambuk 80 kali, sedangkan penuduh zina orang budak adalah 40 kali. Hukuman-hukuman cambuk baik yang berlaku untuk orang merdeka maupun budak ini akan gagal, akan dibatalkan atau gugur wayaskutu, sebab ada 3 perkara. Yang pertama, iqamatul bayyinah, si penuduh dapat menunjukkan bukti sehingga dia terbebas dari hukuman. Yang kedua, dimaafkan oleh orang yang dituduh. Dan yang ketiga adalah adanya sumpah li'an yang dilakukan oleh seorang istri yang dituduh zina oleh suaminya. Ini kalau sumpah li'an ada di dalam kitabun nikah. Baik, kita lanjutkan pada fasal berikutnya. Faslun waman syariba khamron. Waman dan barang siapa syariba yang meminum khamron khamr au syaraban atau minuman muskiron yang memabukkan, yuhaddu maka dia dihukum arba'ina 40 kali cambuk. Wa yajuzu dan boleh ayyablugo untuk menyampaikan, untuk memperberat bihi terhadap syaribul khamr samanina 80 kali cambuk ala wajhi ta'ziri atas jalan takzir. Wa yajibu dan wajib alaihi atas had bi ahadi amro ini sebab salah satu dari 2 perkara. Bil bayyinati sebab adanya bukti, awil ikrari atau adanya pengakuan. Wala yuhaddu dan tidak dihad, tidak dihukum, bil qai'i sebab muntah, wal istingkahi dan dehem-dehem atau batuk-batuk. Had meminum khamr atau minum minuman keras. Khamr adalah minuman yang memabukkan. Ya. Kalau aslinya khamr itu adalah hasil dari perasan anggur. Ya, tapi kalau di zaman sekarang yang namanya khamr adalah banyak sekali segala jenis minuman yang memabukkan yang mengandung kadar alkohol tinggi. Bagi peminum khamr hukumannya adalah 40 kali cambuk dan bisa ditambah maksimal sampai 80 kali cambuk. Nah, penjelasan ini bisa kalian baca di Google Classroom. Sudah saya sebutkan semua. Pelaksanaan had atau hukuman bagi peminum khamr adalah ada dua syarat yang menyebabkannya, yaitu sebab ada bukti dan yang kedua adalah pengakuan dari si pelaku atau peminum khamr. Sedangkan wala yuhaddu bil qai'i yang terakhir tadi, kita tidak bisa melaksanakan had menuduh bahwa seseorang minum khamr kemudian dihad 40 kali cambuk hanya sebab muntah-muntah atau sebab dehem-dehem yang mengeluarkan bau minuman keras. Yang selanjutnya fasal tentang mencuri, langsung saja. Faslun watuqta'u dan dipotong yadus sariki tangan pencuri bisalah sati syara'ita sebab 3 syarat.
ayyakuna adanya syarik, balighon itu balik, akilan berakal, wa ayyasriqa dan jika mencuri si syarik nisoban satu nisob, qimatuhu yang harganya satu nisob itu rubu'u dinarin seperempat dinar, min hirzi mislihi dari tempat penyimpanan barang, la milkalahu yang tidak ada milik lahu bagi syarik fihi di dalam barang, wala syubhata dan tidak ada syubhat fi malil masruki di dalam harta yang dicuri minhu dari si syarik. Hukuman bagi pencuri adalah dipotong tangan dengan syarat pelakunya adalah sudah balik, yang kedua pelakunya berakal, dan yang ketiga barang yang dicuri ini adalah mencapai satu nisab. Di sini disebutkan seperempat dinar. Ya, seperempat dinar. Satu dinar itu adalah ukurannya sama dengan emas 4,25 gram di kurs sekarang. Ya, bisa dihitung sendiri. Kemudian harta yang dicuri ini sudah disimpan di dalam tempat penyimpanan yang semestinya. Terus si pencuri ini tidak ada sama sekali hak milik dari barang yang dicuri. Ya, misalkan dalam syirkah orang yang kerjasama, kemudian salah satu anggota mencuri barang dari syirkah itu, maka di sini tidak dikenakan had. Watuk tau dan dipotong yaduhu tangannya si pencuri al-yumna yang kanan min mifsolil khu'i dari persendian pergelangan tangan. Fa in saroko maka jika ia mencuri sanian yang kedua, kutiat maka dipotong rijluhu kakinya al-yusra yang kiri. Fa in saroko maka jika dia mencuri salisan yang ketiga, kutiat maka dipotong yaduhu tangannya al-yusra yang kiri. Fa in saroko maka jika dia mencuri robian yang keempat, kutiat maka dipotong rijluhu kakinya si pencuri al-yumna yang kanan. Fa in saroko maka jika ia mencuri ba'da dzalika setelah itu 4 kali, uzziro maka dia ditakzir, wakila dan disebutkan yuktalu dibunuh atau dihukum mati. Hukuman bagi pencuri yang telah mencapai syarat-syarat yang telah disebutkan, balik, berakal, kemudian harta yang dicuri mencapai satu nisab, sudah disimpan dalam tempatnya yang layak, dia tidak ada hak milik sama sekali. Hukumannya adalah jika mencuri yang pertama, dia dipotong tangan kanannya sampai sendi pergelangan, Kedua kali dia mencuri, dipotong kakinya yang kiri, bersilang. Mencuri yang ketiga, dipotong tangannya yang kiri. Masih mencuri yang keempat, dipotong kakinya yang kanan. Dan bila masih mencuri lagi, maka dia ditakzir, hukuman sesuai dengan keputusan hakim. Dan ada pendapat disebutkan dia dihukum mati atau dibunuh. Demikianlah ya, pembacaan kitabul hudud yang telah kita bahas, yaitu zina, menuduh zina, minum khamr dan mencuri. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu tentang perampok dan bugot akan Bapak bacakan pada video selanjutnya. Jangan lupa silahkan dimaknain kitabnya dengan lengkap dengan huruf pegon yang bagus, dan jangan lupa untuk like dan subscribe video yang saya buat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.